Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lagi di akuntansi Indonesia. Kali ini tema yang akan kita bawa adalah arus kas atau cash flow. Arus kas biasanya itu penting dalam mengetahui tingkat perputaran dana atau perputaran keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya di dalam sini itu ada yang namanya kas masuk dan juga kas keluar. 1, 2. Ingat, hanya ada 2, kas masuk dan kas keluar, karena ini berhubungannya dengan uang. Uang itu berhubungan dengan dana, baik itu uang yang sifatnya nominal real atau uang yang sifatnya nominal non real. Contohnya apa nominal real? Nominal real contohnya adalah uang kertas. Contohnya adalah uang non kertas atau transaksi. Itu juga uang yang sifatnya real. Dan uang yang sifatnya non real, misalnya pinjaman misalnya. Pinjaman yang bisa diuangkan atau misalnya hibah yang bisa diuangkan. Itu juga bisa dilakukan penilaian sebagai barang yang diuangkan atau sebagai uang, atau bisa dinilai sebagai barang yang sifatnya adalah hibah atau investasi atau pemberian dan lain sebagainya. Itu tergantung dari pemilik. Yang paling penting yang kita pikirkan bahwa ini adalah yang sifatnya dengan dana atau uang. Nah, kas masuk itu biasa disebut dengan cash inflow. Sedangkan kas keluar biasa disebut dengan cash outflow. Tahu flow kan? Flow namanya arus. Dengan cash in adalah kas masuk. Dan cash out berarti kas keluar. Flow artinya arus. Berarti kita di sini membahas tentang arus kas. Nah, apa saja sih yang ada di dalam arus kas masuk? Ini bisa berupa hasil dari penjualan. Penjualan ini bisa berupa penjualan produk atau penjualan jasa perusahaan. Adalah perusahaan yang memberikan jasa, misalnya kalian melihat toko online sekarang kan pada mengambil biaya layanan, itu adalah jasa yang dimiliki oleh mereka. Terus ada misalnya toko-toko online kayak TikTok dan lain sebagainya. Itu ketika memberi gift, itu di situ kan ada potongan. Misalnya potongan ketika menari atau potongan ketika memasukkan, itu adalah juga jasa. Terus misalnya kayak kurir itu kan jasa pengiriman. Terus kayak bus itu kan jasa transportasi. Jadi kalian ketika pulang ya tidak membawa busnya, tapi kalian berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah jasa. Oke, cukup jelas ya. Kalau produk juga cukup jelas. Kalian mendapat barang, maka itu adalah produk. Terus selain hasil penjualan, itu apa lagi? Itu bisa juga penagihan. Kita bukan berbicara tentang keuntungan ya, karena yang namanya penagihan dari piutang, ini bisa untungnya itu telah diakui di depan, atau untungnya itu diakui ketika tagihan itu sudah keluar. Bisa seperti itu. Tapi yang penting ini adalah yang berhubungan dengan kasnya. Kasnya itu kan pasti keluar saat penagihan itu berhasil. Terus yang ketiga adalah penjualan aset. Misalnya perusahaan telah memakai mobil selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun dia mau mengganti mobil yang baru. Maka mobil yang lama dia jual. Katakanlah dia membeli di awal itu senilai 100 juta.
Dan ketika dipakai selama 10 tahun itu telah mengalami penyusutan atau pembiayaan secara bertahap, dan di akhir periode setelah 10 tahun itu nilainya nol misalnya, dan dijual mendapat uang 10 juta, maka 10 juta ini menjadi nilai keuntungan atau masuk ke dalam kas. Seperti itu teman-teman. Yang lainnya adalah investasi. Investasi ini bisa investasi dari pemilih atau non pemilih yang dihibahkan. Contohnya apa? Contohnya ada orang tua yang bilang ke anaknya gini, saya tidak bisa mengasih modal kamu untuk usaha. Ini ayah memiliki mobil. Jika kamu butuh uang silahkan dijual. Itu adalah investasi teman-teman. Itu adalah dalam artian cash yang non real tapi bisa dicairkan. Dan itu ketika dijual mobil itu dan laku, nah baru masuk ke dalam cash, masuk ke dalam modal yang bisa digunakan untuk perputaran modal. Terus yang berikutnya adalah pinjaman. Pinjaman itu juga termasuk kas masuk karena kita diberi, walaupun nanti ketika harus bayar kita harus mengeluarkan lagi. Tapi pada saat menerima itu namanya pinjaman. Terus yang berikutnya adalah sewa. Sewa atau pendapatan lain. Contohnya apa? Kita memiliki kios. Kios itu nganggur. Dan kita kedapatan orang yang mau menyewa kios itu selama 10 bulan atau 1 tahun misalnya. Kita mendapat uang dan kita akui misalnya itu 12 juta. Berarti per bulannya kan kita mendapatkan 1 juta. Nah, di sini pengakuan tersebut itu nanti ada caranya. Dalam artian kita menerima uang kas senilai 12 juta. Tapi dalam penyusutannya, pengakuan keuntungan atau pengakuan pendapatan itu bisa dilakukan per bulan 1 juta sampai dana itu habis dan orangnya sudah selesai dalam menyewa tempat tersebut. Itu adalah yang terkait dengan kas masuk. Sampai di sini cukup paham ya. Monggo kalau teman-teman bingung dan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terus yang berikutnya adalah kas keluar. Kas keluar kalau tadi berhubungan dengan kas masuk, ini adalah kebalikannya. Ini berkaitan dengan kas keluar. Kas keluar itu bisa berkaitan dengan operasional ataupun non operasional. Contohnya apa? Contohnya operasional di sini adalah pembelian bahan baku. Terus karyawan. Terus ada biaya produksi misalnya. Ini bisa. Contohnya apa? Bahan baku kita membeli katakanlah dari pentol. Kita membeli gandum, ayam, dan lain-lain. Terus karyawan. Kita membayar orang untuk memproduksi misalnya. Setiap produksi 1000 butir itu membutuhkan karyawan 1 misalnya. Itu adalah termasuk biaya produksi. Terus biaya produksi lain misalnya kita membeli solar untuk mesin. Terus kita harus membeli plastik, membeli perlengkapan dan lain-lain. Ini termasuk biaya yang digunakan dalam operasional produksi. Terus yang berikutnya adalah biaya yang ada di kantor. Tentunya kalau semakin besar perusahaan, dia akan memiliki divisi yang berbeda. Misalnya divisi administrasi. Dia bisa berubah HRD, bisa berupa bagian keuangan, bagian purchasing, bagian staffing, dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada direktur, ada manajer dan lain sebagainya ada di sini.
Terus ada yang selain administrasi, apa yang selain administrasi ini yang bersifat umum ya. Ada yang biaya administrasi, penjualan. Contohnya biaya admin penjualan apa contohnya? Ketika kalian membuat promo reseller, kalian kan akan mengeluarkan uang berdasarkan komisi dari penjualan yang terjadi. Atau kalian memiliki karyawan sendiri yang melakukan penjualan. Setiap memiliki penjualan senilai 10, dia akan mendapatkan bonus. Itu adalah masuk dalam admin penjualan atau biaya penjualan. Terserah penyebutannya nanti. Yang penting ini adalah bagian-bagian dari kas yang keluar. Terus yang berikutnya adalah pembelian alat, terus atau investasi dan lain-lain. Misalnya kalian beli mesin, ini termasuk kan mengeluarkan uang. Beli mobil, terus bikin gudang, bikin kantor, ini adalah termasuk di dalam hal-hal yang sifatnya mengeluarkan uang. Tapi untuk pengakuannya itu nanti ada sendiri cara pengakuannya. Yang kita sebutkan dari awal di sini adalah tentang perputaran kas, atau kas itu kapan keluar dan kapan masuk itu. Terus yang selanjutnya terkait dengan hutang yang dimiliki perusahaan. Ketika di atas kas masuk itu adalah ketika kita meminjam, maka di sini ketika kita bayar hutang beserta bunganya misalnya. Ini adalah kas keluar. Terus selain itu juga ada ketika si pemilik perusahaan ingin supaya perusahaan itu karena sudah eksis selama 10 tahun dan memiliki keuntungan lebih, dia menarik modal yang telah dikeluarkan dahulu. Misalnya di awal perusahaan berdiri dia menggelontorkan 1 M. Tapi setelah 10 tahun modalnya lebih dari 1 M dan sekarang memiliki uang itu misalnya sampai 5 M. Maka uang 1 M itu diminta. Itu berarti pengambilan atau pembayaran kembali investasi pemilik. Digunakan untuk apa? Itu terserah pemilik. Yang penting setelah dana itu kita keluarkan dan modal yang telah dahulu dicatatkan oleh pemilik kita hapus, maka setelah pembayaran dilakukan, modal yang dicatatkan dihapus, maka transaksi itu selesai. Urusan digunakan untuk apa oleh pemilik itu urusan pemilik, baik itu digunakan untuk ekspansi perusahaan baru, membuat perusahaan baru, atau membuat rumah dan lain sebagainya, itu urusan pemilik. Seperti itu teman-teman. Terus yang berikutnya adalah pembayaran sewa. Kita kalau misalnya membuka cabang dan belum memiliki tempat, berarti kan kita harus melakukan sewa. Itu juga mengeluarkan uang. Selain sewa apa? Pajak. Pajak juga mengeluarkan uang. Terus dividen atau bagi hasil keuntungan kepada para investor atau pemegang saham. Terus pengeluaran bunga. Udah tadi masuk dalam bayar hutang juga kan. Dan pengeluaran lain. Itu termasuk semuanya adalah kas masuk dan kas keluar. Dan yang di sini nanti kalau kalian memahami terkait ini, nanti kalian bisa memahami tentang laporan arus kas. Tapi untuk laporan arus kas di sini kalian harus memahami betul-betul, karena mana yang sifatnya menambah, sifatnya mengurang, kalian harus tahu. Misalnya di situ ada hutang 1 M, tapi posisinya di kredit. Nah, terus nanti ada katakanlah
investasi mobil 1M, posisinya di debit. Nah, ini yang masuk dalam keluar, masuk dalam apa, kas masuk yang mana? Kalian akan cenderung kebingungan kalau tidak melihat dari proporsi ini. Jadi nanti kita akan melihat di tema-tema selanjutnya terkait dengan hal-hal seperti ini. Dan kalian nanti akan sedikit dibingungkan jika kalian harus membaca debit dan kredit. Jadi di awal-awal ini kenapa saya tidak membahas debit dan kredit, saya ingin menjelaskan ini dulu, pengertian-pengertian. Kalau di TikTok sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang debit dan kredit sangat banyak dan memang sangat melelahkan, karena cenderung di akuntan pemula itu yang selalu dibahas itu debit dan kredit, bahwa debit itu menambah dan kredit itu mengurangi. Belum tentu. Itu ada rumusnya, ada dasarnya yang perlu kita pelajari. Maka dari situ silakan untuk channel ini Akuntansi Indonesia di subscribe, dan untuk yang di TikTok atau di media lain di follow. Jangan lupa kita belajar bersama, dan di sini kita belajar secara terang-terangan, tidak ada yang satu topik. Kita mencoba membuka secara belak-belakan, dan kita menggunakan alat seadanya. Memang alat yang saya gunakan seperti ini. Monggo kalau ingin, Mas alatmu kok jelek, harusnya upgrade, silahkan. Kalau mau donasi dan kita gunakan untuk membeli alat dan lain sebagainya, atau mau donasi alat, silahkan. Kita welcome untuk kita belajar bersama. Mungkin itu juga menjadi jariahnya teman-teman, silahkan, monggo. Seperti itu teman-teman. Semoga ilmu sedikit ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.